Kalau dia mengatakan Ahmad bin Isa wafat 315, kenapa saya masih? Kalau Ahmad bin Isa wafat 315, kenapa hijrah dari informasi hijrah dari Yaman, dari Basrah ke Yaman, ke Irak, dari Basrah ke Yaman 317 seterusnya. Masa udah meninggal baru bisa hijrah? Nggak bisa. Ada. Itu enggak? Jelas? Tadi ya sudah paham. Udah jelas itu ya? Oke. Ternyata semua riwayat itu palsu. Bukti palsu. Di dalam kitab karya Imam At-Tusi, namanya Al-Zaibiyah, Ahmad bin Isa itu bertemu dengan saudaranya, saudara bapaknya, yaitu Imam Musa Al-Kazim, cucunya, anaknya Imam Musa Al-Kazim, turunannya Al-Askari. Ya? Pertemuannya di Suriah, Madinah, itu tercatat dalam kitab abad keempat, abad kelima. Ya. Oke? Simak. Tahun berapa? 240 Hijri. Said Ahmad bertemu dengan Abil Hasan pada tahun 240. Catatan yang tertulis. Sebentar, saya menunjukkannya. Ceritanya sampean itu tertulis semua. Tertulis. Yang megang kitabnya siapa? Yang ada kitabnya? Ada. Pak Alawi juga, kaum Alawi juga menceritakan itu. Iya. Berarti mereka tidak sadar kalau itu nantinya akan dikoreksi sama ulama. Iya. Tidak sadar. Tertulis itu sudah. Tertulis. Maka aku bilang kalau tidak bisa merubah mereka. Nggak bisa. Nanti banyak ada lagi. Maka aku bilang Mbak Alawi ini terlalu ceroboh. Dia anggap orang dunia ini goblok. Balas menilai. Kenapa? Karena dia membuat pengakuannya di abad 9. Di mana ulama-ulama di abad 9 kerasnya nggak di abad kelima keempat. Kalau sempat Ubaidillah ini diakui di abad Alawi ini munculnya di abad 45. Apa kata Imam Malik aja bilang siapa yang ngaku keturunan Nabi wajib ditanya nasabnya. Kalau dia nggak bisa membuktikan nasab, pukul dia. Ngaku keturunan Nabi. Pukul. Makanya dengan kalau kita di Indonesia nggak jahanam ya. Maka gua kata jahanam. Tampilin ke masa jangan bilang itu karakter. Nggak boleh bilang. Sikul. Iya, simpul itu simpul ya. Tukang kalau pencanteng banjalin. Aku pertemuan Said Ahmad bin Isa di Suriah tercatat. Ada riwayatnya. Tahun berapa? Tahun 240 Hijri. Mungkinkah Said Ahmad bin Isa lahir 295? Jauh. Datanya mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jahanam betul. Oh kita aku jaring menipu pikiran menipu. Nggak bisa jawab Tuan. Jelas. Pokok. Bagaimana orang yang umurnya pada saat pertemuan boleh jadi, sedangkan Abdul Hasan Al-Askari wafat 280 Hijri. Apa? Geng aja lur ke pakem. Ya kan? Sedangkan wafatnya Said Ahmad bin Isa diperkirakan dalam karakter informasi kitab tadi, ya, karena tidak ada data akurat tentang kewafatannya, tetapi data pertemuan dia dengan Abil Hasan Al-Askari di tahun 240 itu sudah jelas usia yang bukan kanak-kanak. Jelas ya? Artinya usia pada saat itu taruhlah setengah baya, antara 40 ke 45 atau 50 tahun. Atau 40 tahun. Di mana Ahmad bin Isa berusia 40 tahun, sedangkan Abil Hasan Al-Askari berusia juga 45 tahun atau lebih tua sedikit. Nah, kita tambah 240 ditambah 40 berapa? 280. Ya tak? Oke. Di 240 diperkirakan umurnya 40
40 berapa? 85 mungkin kan orang meninggal di usia 55. Mungkin banget lah. Iya kan? Berarti logika yang diterima kewafatan Abil Hasan al-Askari 285 Hijri dalam usia 85 tahun dapat diterima jelas ya? Jelas. Nah, kewafatan Said Ahmad 40 tambah 290 berarti 240 kurang 290 berapa? Kalkulator. 290 kurang 240. 290 dikurangi 50 kan? Nah, kita anggap Said Ahmad banyak umur, lebih tua umurnya, kehidupannya. Berarti kita jadilah 90 tahun usianya. Ya. Nah, 90 tahun usia Said Ahmad memiliki keturunan dalam satu periode dia 3 orang kan makmur lah. Jelas. Iya kan? Iya kan? Artinya dalam 100 tahun orang mempunyai keturunan 3 generasi atau 4 generasi. Nah, kalau ada saya Ubadillah di situ, ya tidak mungkin tidak tercatat. Oke ya? Sudah jelas ya? Pertanyaan kedua, mungkinkah Ubadillah itu anak Ahmad bin Isa? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Jawaban sesuai dengan kaidah. Di dalam ilmu nasab, seseorang harus dikenal sebagai keturunan si Anu di dalam ahli baladnya. Itu namanya syurah wal istifadah. Dengan ilmu Muhammad, ya, Said Muhammad Mukhlis di sini punya anak, jenengan ada anak kan? Orang sini kenal nggak mana? Kenal nggak sama bapaknya? Kenal kan? Artinya paling penting orang itu dikenal di mana dia dilahirkan. Betul nggak? Betul. Mungkinkah orang itu dikenal di mana di tempat dia nggak dilahirkan? Di Probolinggo, tapi dia dikenal di Probolinggo. Tapi di sini tempat tanah dia dilahirkan nggak kenal. Aneh nggak? Aneh nggak? Masalahnya gini, debat-debat itu tidak ada yang berani mengangkat berdebat masalah itu. Lari kemana-mana. Yang dipermasalahkan ini, yang saya teliti ya, yang dipermasalahkan itu pasti muter-muter persyaratan ilmu nasab itu toh. Sudah, tapi kita buktikan dalam kita diolah-olah, gitu kan? Padahal akhirnya jelas, Terutama min jami'il ajyal. seperti wafi itu kan yang dibahas kan masalah persyaratan meneliti nasab itu toh yang dibahas. Tidak berani untuk beranjak aja kelahiran Mereka, karena bukan penelitian. makanya. Orang kita Kalau saya sendiri gini, bukan saya sendiri, ya. Saya sendiri curiga dengan makam itu. Entah sebentar, nanti masuk ke situ. Sabar dulu, sabar. Jadi ngejelasin sesuatu itu urut dulu, gitu loh. Kalau langsung kepada to the point, Anda nggak akan ngerti nanti pokok permasalahannya. Paham? Kita jangan punya cerita, orang langsung bicara udah punya anak. Kita bicara dari mana sebab dia menikah punya anak. Apa hamil duluan? Apa pernikahan? Kalau kita ngomong sudah punya anak kan repot. Bilang siri kejauhan ya. Iya, maka pelan-pelan. Itu tadi yang saya ingin jelaskan. Ubaidillah dalam catatan Ba'alawi ini, ya, kita sanding punya anak di Basra. Berarti kawin di Basra kan? Ya. Anak pertama Alwi, anak kedua Basri. Jelasnya gitu. Iya. Otomatis bapaknya tahu dong dia kawin punya anak. Ya jelas dong. Tetapi kenapa tidak ada satu orang pun dari bapaknya mencatat bahwa gue punya anak namanya Ubaidillah? Bukan anaknya. Berarti bukan anaknya. Bagaimana tidak mencatat? Dia tidak mendaftarkan anaknya sebagai catatan dalam ahli nasab. Kalau orang dulu tuh sensus keluarga itu Kan nggak ada kakak ya. nggak ada kakaknya, nggak ada kakak, ahli nasab. Ada info nasab. Ahli nasab.
Gitu loh. Narkoba yang mereka dirikan dalam keluarga. Enggak mesti harus keluarga Arabi, Quraisy. Semua keluarga Ashraf dari Hasan wal Husain. Sensusnya ada tim sensus. Gitu loh. Paham ya? Ya paham saya. Cuman terkenalnya Ubaidillah di Yaman. Sedangkan di tanah lahir dia berkawin punya anak, gak ada yang kenal. Palsu nggak tuh? Riwayatnya udah gak masuk akal. Loh, itu kan bisa saja di kampungnya dia itu bukan orang terkenal. Udah bisa. Nasab baginda Rasul terkenal semua orangnya. Gak bisa. Nasab baginda Rasul terkenal semua anak-anaknya. Pasti terdata. Gak bisa. Dari keluarga Ashraf kan? Mereka menghafal karena budaya orang Arab itu menghafal keturunan. Bodoh-bodohnya orang Arab zaman Nabi aja itu hafal keturunan dia sampai ke atas, walaupun nggak bisa baca tulis. Apalagi yang sudah ada baca tulis, sudah ada Nabi. Artinya sudah ada Nabi, kalau cerdas. Setelah lahir Nabi Muhammad, wujud Nabi Nubuah, orang itu cerdas. Sampai pengen jadi ilmuwan. Ngajinya sama Nabi. Hari ini ngaji, hari ini pinter. Kalau ngaji sama saya, nggak langsung pinter. Butuh proses. Jelas gitu. Nah, kedua, mereka bercerita bahwa satu ketika tidak ada mau nggak percaya keturunan mereka. Bahwa, masa iya lu Ahmad bin Isa, mana buktinya lu Ahmad bin Isa? Kan aneh. Seorang yang sudah dikenal di negerinya sebagai keturunan Nabi datang ke Yaman nggak percaya Ahmad bin Isa ini jurian Nabi, anaknya Aisyah. Gitu nggak sampai. Inilah mulai ngawur. Mereka buat cerita, tetapi cerita itu yang namanya buatan, ya endingnya ngawur kalau dipakai otak. Cerdas bohong. Iya, cerdas bohong. Iya. Organisir. Terorganisir. Kamu cerita kayak gini, kamu nanti cerita kayak Framing itu yang Nah, enggak ya. Akhirnya mereka buat cerita bahwa Ahmad bin Isa, ya, keluarga Ubaidillah ini melalui Jadid itu sudah pergi ke Basrah, di Irak, untuk meminta 200 atau 300 saksi dari mufti, dari ulama. Tapi tidak satu pun mereka menyebutkan mufti itu namanya siapa. Aneh. Cerita gini, lu udah dapat isbat belum? Udah gue Udah, ya. 300 ulama ngakuin gue. Siapa ulamanya? Rahasia. Gak lucu. Nggak bisa. Maka sampai sekarang kan buatan mereka begitu. Nasabu kan sama. Anaknya Abid Tanggulin Abu Soleh diakui sama 4 imam katanya. Iya. Pak Mazhab. Pak Mazhab sudah meninggal itu. Diakui sudah. Itu. Iya, sama dengan itu. Ya. Jadi mereka sekarang tetap karena laknat mengaku-ngaku keturunan Nabi kan mal'un. Ya kan? Nah, sehingga apa makna mal'un? Mal'un itu dicabut kerahmatan Allah dan keberkahan. Sehingga keturunan dia walaupun soleh-soleh tetap tipu. Warisan. Iya. Padahal di situ tidak ada keterangan pindah dari Basrah ke Yaman tidak ada. Sebentar, belum waktunya. Itu tawar dulu. Jadi ungkapannya banyak. Kepalsuannya bukan satu sisi. Sudah ya, sempurna. Nah sekarang kau punya saksi 300, 10 nggak ada. Orangnya seharusnya nih, saya dapat kesaksian dari 300 ulama di Irak. Di antaranya Syihanu, 10 sampai gue nyebutin apa cukup sebenarnya. Jangan 10, 5 cukup. 3 juga boleh. Waktu pidato tidak. Gak usah pidato di catatan. Ya, kita dari kita mereka mengungkapkan orang dulu kan, gitu kan. 2 masuk ya. 2 saksi itu cukup. Saya isbat 300 ulama, saksinya 2.
Syekh Anu silahkan tanya sendiri. Gitu. Begitu kita lacak Syekh Anu, benar orang Irak mufti. Dan dia punya karya. Catatan ada. Enggak ada catatan pun bisa memverifikasi kan gitu. Jelas kan kira-kira? Nah, berarti bohong. Cerita palsu. Terverifikasi. Udah? Selesai sampai situ? Kita pindah ke sejarah. Apakah benar Sayyid Ahmad bin Isa merantau ke Hadramaut? Wafat di Hadramaut? Itu yang jadi pertanyaan. Sampai dikuburkan di Usaisa? Kapan ditemukan kuburan di Usaisa? Yang gitu? Yang masuk akal itu. Nah, oke. Tanyakan sama mereka. Tunjukkan satu data untuk dapat kita mengetahui Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman dari sejarah orang yang ada di dekat zamannya. Atau sanadnya muttasil yang informasi itu hadasana dari riwayat muttasil 3 sanad. 3 riwayat. Karena riwayat yang ahad itu kalau ternyata riwayat ahad itu tidak sesuai dengan riwayat yang lain, disepak keluar. Contoh kan satu riwayat toh. Padahal ada kitab yang menyatakan di zaman itu tidak ada. Kok ada orang yang cerita zaman sekarang hijrahnya ke Yaman? Sementara orang yang ada di zaman tersebut, yang dekat zamannya, itu nggak ada cerita kalau pergi ke Yaman. Tadi pertemuan di Suriah, Madinah, di tahun 240 terverifikasi data nggak? Ada dong. Pak Hadi, kisah Ahmad bin Isa bertemu dengan Abil Hasan al-Askari pada tahun 240 Hijri terverifikasi informasi nggak? Dalam data yang sejaman atau zaman yang dekat? Iya. Terdata kan? Masa iya Ahmad bin Isa tidak berhijrah di Yaman, tidak ada catatan datanya? Sakit kepala gitu loh. Paham? Ya, paham. Lalu kita buka Tahdzibul Ansar, di situ jelas wa Ahmad bin Isa, ya, betul. An-Naqib bin Muhammad bin Ali al-Awraidi yulaqabu al-Nafal. Ya. Ma makna al-Nafal? Karena yantajiru an-nafal. Dia dagang minyak. Kan itu kan? Cuman dagang minyak di mana? Kan kita belum tahu, harus tahu dong di mana dagang minyaknya. Apa di Irian Jaya, apa di mana? Cuman baru ada informasi beliau digelar dengan An-Nafal karena dagang minyak, betul tak? Min waladihi, sebagian daripada anaknya, nggak semua kan? Kalau disebut dari 31 kan wajar kan? Maksud sebagian kan? Min waladihi Abu Ja'far al-A'ma Muhammad. Sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Sayyid Ahmad oleh Musannif, sebagian daripada anaknya Muhammad punya anak Ali, punya anak Muhammad Abu Ja'far, itu yang maksud. Tapi dalam retorika penulisan nasab, ketika dia menyebutkan anak, nggak mungkin disebutkan ke bawah. Kalau dia mau menyebutkan kepada dari bawah ke atas, dia menyebutkan dari cucunya dulu. Paham ya? Min waladihi Abu Ja'far al-A'ma, itu cucunya. Cicit Muhammad, anak ayahnya Ali, ayahnya Ali, Muhammad, Abu Ja'far juga lengkap pada kitab lain. Muhammad bin Ahmad bin Isa maksudnya. Amiyah fi akhiri, kami yang wafat, yang mengalami kebutaan di akhir hayatnya, berarti di masa tuanya. Selesai nggak cerita? Yang diceritakan selesai apa? Cucunya yang bergelar Muhammad Abu Ja'far yang digelar dengan Al-A'ma, di mana butanya itu sejak kapan? Kalau bertanya itu, apa butanya dari bocah brojol? Maka diterangkan, oh kebutaannya Abu Ja'far Muhammad Al-A'ma di masa tua. Berarti masa muda melek kan? Normal kan? Selesai kan informasi itu? Informasi Ahmad belum selesai. Syekhul Kalamnya belum selesai. Wan hadara ila Basra. Dan Sayyid Ahmad
Inhidar itu turun gunung. Maknanya apa? Dari kampung turun ke kota. Ngapain? Dagang minyak. Di mana kotanya? Kota Basra. Wa qoma biha. Wong namanya dagang dari rantau dari kampung ya kudu tinggal di kota. Bermukim dari rumah di situ. Gak mungkin balik ke Bogor kalau bisa bahasanya. Atau pindah ke Yaman kan gitu. Dari Yaman balik lagi dagang besok. Kapan kelarnya? Emang mau pakai mukaddam? Ya kan? Gitu loh. Jelas ya? Wa qoma biha, menetap di Basra, wa mata biha, dan wafat di Basra. Walahu auladun, dia punya anak banyak. Aulad ada beberapa anak, berarti 3 termasuk aulad, jamak daripada walad. Kecuali walau waladani misalkan, atau walau waladun, lain cerita. Ini walau aulad. Ahmad bin Isa banyak anak, 3 udah banyak nggak? Banyak. Berarti dari 3 mewarisi keturunan. Diverifikasi oleh kitab Mutaqilah, diverifikasi dan ditutup buku oleh Asyadiratul Mubarak. Orang ini mengatakan, taruhlah kita oke dah sekarang kata gua mah Asyadiratul Mubarakah palsu kata lo, tapi oke dah. Nah sekarang mau tanya, yang namanya engkau lo adanya di mana? Di kitab Tahdid tak ada, di kitab Muntaqilah tak ada, di Al-Fakhri Al-Majidi juga tak ada, di kitab Al-Asli pun tak ada. Jawabannya enak banget. Kan tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Kan repot. Mungkin. Keberadaan yang ada di zaman 1999 itu dasarnya dari mana? Informasinya. Iya kan yang disebutkan satu, anaknya kan bapaknya. Boleh jadi itu Ubaidillah yang nggak disebutkan dulu, disebutkan sekarang. Kan gitu kan? Iya, pertanyaan saya, data pun yang nggak disebutkan dulu, yang disebutkan sekarang mana? Gitu loh. Ada. Ya ada yang ngada-ngada harusnya. Tapi giliran kita bilang, kalau begitu yang mengungkapkan nama Ubaidillah nggak ada. Yang ada 3, ada Siratul Mubarakah melengkapi, di Muqaddilah menjadi isnadnya. Tapi kan harus Siratul Mubarakah palsu. Tuh giliran nabi kakek moyangnya. Kan begini. Ba'alawi ini bisa mengatakan Al-Quran palsu gara-gara Ubaidillah palsu. Dipalsukan. Allah. Nih, kalau seandainya harus kitab sejaman, jadi engkau buat tidak termaktub dalam kitab sejaman melunapiin, maka Al-Quran juga palsu. Nah, itu. Gara-gara apa palsu? Mana bukti Al-Quran kitab sejaman? Nah, itu bahaya. Ya. Nah, itu yang bahaya. Padahal kan Al-Quran itu jelas ayatnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Jadi untuk memverifikasi semua kebenaran cukup dengan Nabi Muhammad, gak perlu lagi kitab zaman dulu sebenarnya. Ketika sudah wujudnya Nabi Muhammad, semua referensi dimarja kepada Nabi Muhammad itu sudah mewakili kitab-kitab terdahulu, kan gitu. Kalau begitu apa ragu sama Al-Quran? Karena kan nggak jelas, Al-Quran juga nggak ada kitab sejaman. Kalau itu ada kan, TikToknya apa, YouTube-nya ada, lalu berantem muntah ada. Kira-kira itu mungkin malah membantu bagi gitu. Jelas nggak kira-kira? Masalahnya yang saya curiga tahu itu, tidak ada yang berani debat masalah. Tidak ada. Mana? Iya, kenapa? Yang debat itu masalah kita yang persyaratan nasab, ya iman bukan ahli nasab itu tuh yang debat. Ya karena mereka mau melakukan tindakan kakek moyang dia. Ngaku-ngaku. Tidak berani. Nasab kami sudah diakui. Mana? Siapa yang lagi gitu ya? Kalau memang nasab kami batal, kenapa kayak dia yang jauh tidak pernah itu lagi tidak pernah membatalkan? Yang buat framing orang-orang awam itu. Jawaban saya gampang. Kiai yang dulu nggak tahu nasab lu, taunya lu Habib. Kata lu cucu Nabi. Yang kong guru-guruku nggak neliti nasab lu. Ya Habib bermuka lu muka Arab. Iya itu yang framing.
kau mah jawab itu poin dia. Berarti kamu ngeremehin ulama dulu. Ah, dibalik segala itu. Kalau saya dulu, kalau dia jawab gitu saya. Ya dulu itu orangnya ulas asik. Kamu bilang gitu ya iya sudah. Yang penting tidak ganggu sudah. Kalau saya sendiri condong dengan pernyataan saya. Tidak ganggu menambah lagi. Mas makin yang agak Sabar sebentar banget. kan yang semakin ke. Assalamualaikum. Makin Ya Allah. iya kan juga. Nanti berkata pendek. Oh, tidak. Pendek.